Kembali di berita utama, saudara, kasus lain dugaan pungutan liar pungli di TPU Cikadut, Bandung kembali mencuat. Kali ini pengakuan ahli waris pasien COVID-19 harus mengeluarkan biaya 2,5 juta agar jenazah almarhum ayahnya dimakamkan petugas pemakaman. Seorang pria berinisial CW mengaku harus mengeluarkan biaya sampai 2,5 juta rupiah saat hendak memakamkan ayahnya di TPU Cikadut pada 6 Juli lalu. Cewek mengaku ditawari petugas pemakaman untuk memakamkan almarhum ayahnya dekat dengan jalan raya, namun dengan syarat mengeluarkan biaya 5 juta rupiah. Tidak sanggup bayar 5 juta, cewek nego turun setengah harga. Oknum dari pemakaman Cikadut, dia menawarkan jasa untuk pemakaman. Dan dia cerita bahwa pemakaman dari pemerintah tuh jaraknya jauh. Dan pemakamannya kita bantu dengan jarak yang dekat. Tapi dengan harus bayar harga 5 juta. Sebelumnya heboh kasus pungli lainnya yang terjadi di TPU Cikadut, ahli waris pasien corona harus membayar 2,8 juta rupiah untuk memakamkan ayahnya di TPU Cikadut. Kasus ini telah diselesaikan secara damai, di mana pemikul jenazah R telah mengembalikan dana 2,8 juta rupiah kepada ahli waris. Lantas bagaimana respons regulator atas hal serupa agar tidak terjadi kembali? Malam ini kita terhubung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam, Mbak Sister. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat kita semuanya, itu harapan kita. Kang, ini kita lihat di tengah lonjakan kasus COVID ada pungli di TPU Cikadut begitu. Nah, hasil interogasi sebenarnya sudah berapa lama praktik ini berlangsung, Kang? Ya, saya kira kita mulai dari regulasi dulu ya, Mbak. Regulasinya itu bahwa pemerintah menjamin transportasi, pemikulan, pemakaman, dan semua itu tidak dipungut biaya. Nah, oleh karena itu, jika ada pungutan-pungutan, ya artinya itu melanggar aturan ya. Walaupun dalam kasus yang kemarin didapati versi dari pemeriksaan dikatakan bahwa terjadi kesepakatan karena minta dipercepat, tidak sesuai jadwal antrian, dan di lokasi yang lebih dekat, bukan di lokasi yang khusus untuk COVID. Nah, tentunya ini harus dievaluasi karena pemakaman itu kan luas ya. Pertama juga saya klarifikasi, lahan-lahan pemakaman itu teknisnya ada di kota kabupaten. Jadi secara teknis, relasi regulasi teknisnya ada di wali kota. Namun sebagai pembina kota kabupaten, tentulah saya juga ikut bertanggung jawab. Yang pertama tentu saya minta maaf. Yang kedua, tadi saya tekankan bahwa tidak dipungut biaya. Jadi sehingga kalau ada yang menawarkan nego-nego, itu artinya berarti mengajak kita untuk melanggar aturan kira-kira. Walaupun yang ditawarkannya adalah kemudahan atau memotong antrian atau apapun namanya, kira-kira begitu. Nah, solusinya juga sudah kita tawarkan dan siapkan. Jadi nanti di pemakaman sekarang kami minta polisi bertugas berseragam, Mbak. Sehingga kalau ada warga yang kebingungan, mungkin lagi bersedih ya, kemudian ditawari hal-hal yang berpungut seperti itu, bisa melaporkan ke petugas berseragam. Jadi itu salah satu evaluasi tindakan yang ada. Tapi memang ini harus dipahami juga, Mbak Sister ya. Itu yang biasanya mereka memakamkan mungkin di bawah 10, sekarang itu udah 40-an sehari. Jadi bisa dibayangkan memang kelelahan melanda mereka, sehingga saya meminta agar pemerintah kota kabupaten berempati juga kepada petugas pemakaman. Memang sudah dibayar bulanan dengan angka yang disepakati, tapi tidak ada salahnya pada saat kedaruratan ditambahi dengan insentif-insentif yang bisa memotivasi juga. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi konsep ada keamanan di sana, konsep menaikkan insentif, mudah-mudahan mengurangi potensi hadirnya pungli-pungli di masa depan. Oke, ini artinya saudara masih berlaku pasal 18 ayat 1 huruf E ya, soal pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19. Di sana dinyatakan bahwa kepengurusannya itu gratis ya, Kang?
Betul, jadi tolong ditekankan oleh Kompas TV di Jawa Barat semua itu tidak dipungut biaya Ya. alias gratis. Jadi kalau ada tawaran ya masyarakat berhak menolak gitu, walaupun mungkin tawaran itu memberikan kemudahan-kemudahan waktu atau apapun kira-kira begitu. Makanya dalam pemeriksaan polisi kemarin didapati bahwa ternyata katanya terjadi kesepakatan yang sama-sama memahami. Tapi kan kita tahu dalam viralnya media mungkin mereka yang dipungut terpaksa karena tidak ada pilihan benar. sehingga akhirnya melaporkan secara viral kan. Artinya kan berarti tidak ada kesepakatan. Jadi ini juga jadi pelajaran. Makanya kita akan memperbaiki satu pembinaan, dua pengawasan, dua peningkatan insentif selama kedaruratan, ketiga menempatkan petugas keamanan berseragam. Iya, selain tadi ada aturan di Pemprov Jabar juga, saudara Anda juga harus mengetahui ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia itu juga menekankan biaya-biaya yang ditanggung oleh pemerintah pusat gitu. Nah, Kang, tadi memang Kang Emil sudah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan ke depan, tetapi kan mungkin saja kejadian ini tidak hanya terjadi di TPU Cikadut, tetapi juga lokasi lainnya. Bagaimana kita meminimalisir supaya praktik pungli ini tidak terulang kembali? Nah justru di era sekarang sebenarnya lebih mudah Mbak. Jadi partisipasi warga yang mungkin mengalami peristiwa dengan cepat aja. Orang seperti saya kan mudah dihubungi juga ya. Ada ribuan tindakan yang saya lakukan hanya via media sosial misalkan. Dari urusan obat, kecelakaan apa. Jadi warga hari ini kita minta partisipasi dalam melaporkannya. Pengawasan di lapangan tentu ada, tapi kan kadang-kadang pada saat yang berwenangnya sedang tidak ada terjadi sebuah tawaran-tawaran seperti itu. Nah warga kan mudah tinggal merekam, tinggal melaporkan kronologis sebelum sudah terlalu jauh kan. Kalau terlalu jauh tadi ada tindakan sudah membayarnya dan sebagainya. Yang penting diketahui melalui media bahwa pemulasaraan jenazah sampai selesai itu tidak dipungut biaya. Kalau ada terjadi silahkan lapor, kalau bingung lapor kemana, mau zaman sekarang mah tinggal via Twitter atau via Instagram juga, kalau ke saya pribadi pasti kami respon. Ya, itu jaminan untuk masyarakat bahwa memang gratis tidak dipungut biaya apa-apa. Cuman begini Kang, kalau kita lihat kan sekarang itu jumlah kasus terus naik gitu. Aktivitas kan nggak cuma ramai di rumah sakit ya, tapi juga lahan kubur begitu. Nah, bagaimana kesiapan Jabar sejauh ini? Mungkin ada penambahan jumlah SDM di lahan kubur, lalu kemudian juga termasuk equipment seperti eskavator dan lain sebagainya. Ya, itu juga sudah dilakukan, Mbak. Cuman kan kalau beberapa kasus ya, si makamnya itu tidak mudah didatangi oleh mesin-mesin besar. Jadi hanya mengandalkan manual. Bahkan yang Cikadut spesifik kan makam itu banyak sekali. Saya itu sering datang, terakhir saya datang bulan lalu, mohon izin saya sampaikan, saya kasih 10 juta rupiah untuk nyemangatin mereka-mereka. Saya bilang, tolong dibagikan ini, sayang saya kepada Anda semua, kurang APD kita tambahi. Jadi sebenarnya ada momen-momen senyap lah kira-kira ya. Kita juga memotivasi seperti itu. Tapi poinnya Mbak juga harus pahami yang kerja di sana itu terbagi antara pekerja yang memang formal, terdaftar sebagai pegawai resmi, ada yang dadakan selama COVID saja. Nah, yang kejadian kemarin itu dadakan ngambil pegawainya dari kampung-kampung sekitar. Sehingga kan mungkin ya proses integritas, proses edukasinya tidak sematang petugas-petugas pemakaman yang memang sudah lama bertugas dan dibayari oleh pemerintah. Nah ini juga kita evaluasi dengan mendekati tokoh masyarakat, kepala desanya, supaya berempati lah kira-kira begitu. Ini orang kan lagi susah, susah dimintain uang, double-double kan kesedihannya. Iya benar. Kalau misalnya jalur insentif resminya mungkin akan ada disiapkan gitu, Kang? Ya itu yang hasil evaluasinya, karena terjadi lonjakan 5 kali lipat dengan bayaran yang sama, saya kira mungkin harus diseimbangkan. Dan saya harus klarifikasi juga ya, kejadian kemarin kan disampaikan oleh non-muslim ya. Setelah saya telusuri, pungutan-pungutan yang terduga itu juga dilakukan ke jenazah-jenazah keluarga yang muslim juga. Jadi diskusinya jangan digeser seolah-olah ada seperti itu. Itu kebetulan lah yang melapornya, kebetulan ya keyakinannya kan seperti itu. Jadi
ini terjadi ke semua agama, kira-kira Benar. begitu. Tadi Jadi mudah-mudahan liputan kita Kompas TV fokus. juga menunjukkan kok Kang, bahwa korbannya juga Iya. bukan dari golongan non-muslim saja. Ya betul, kita oke, fokus pada praktik negatifnya saja. Baik, terima kasih Kang Emil telah memberikan Sama-sama, informasi Mas Isnur. kepada berita utama. Yang jelas tadi sudah disampaikan oleh Kang Emil, saudara, gratis ya biaya pemakaman keluarga akibat COVID-19, itu yang harus dicatat. Yang kedua, pemerintah juga tidak abai untuk melihat kondisi ataupun keadaan para pekerja yang ada di lahan kubur. Terima kasih sekali lagi Kang, sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Ya, tolong diberitakan juga baru kita turun ya, biar ada berita baik. Wah, itu luar biasa, itu kabar yang terbaik. Terima kasih Kang sekali lagi, sampai jumpa lagi.